Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita pelajari yaitu tentang pengolahan data, yaitu bagaimana caranya menentukan modus, ya. Apa itu modus? Nah, modus itu nanti adalah frekuensi terbanyak atau data yang sering muncul, ya. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak bersama video pembelajaran berikut ini. Pada materi pengolahan data, KD yang akan kita pelajari yaitu KD pengetahuan 3.8 dan KD keterampilan 4.8. Pada materi pengolahan data, KD 3.8, modus merupakan data dengan frekuensi terbesar atau data yang paling banyak muncul. Nah, yang pertama kita akan menentukan modus dalam bentuk daftar. Berikut data warna kesukaan dari beberapa siswa kelas 6. Bisa kalian lihat ya. Tentukan modus dari data warna kesukaan tersebut. Penyelesaiannya adalah sebelum menentukan modus, kita tentukan banyak kemunculan setiap data terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut. Siswa yang menyukai warna biru ada 4 siswa, yang menyukai warna hitam ada 3 siswa, kuning ada 2 siswa, dan yang menyukai warna merah ada 1 siswa. Nah, berdasarkan data tersebut, berarti warna yang paling disukai adalah warna biru. Nah, karena warna yang paling disukai adalah warna biru, jadi modus dari data warna kesukaan tersebut adalah warna biru. Nah, kemudian catatan ya, jika setiap data memiliki frekuensi sama, seperti ini contohnya misalnya, yang menyukai warna biru sebanyak 2 siswa, yang menyukai warna hitam sebanyak 2 siswa. Nah, kemudian yang menyukai warna kuning sebanyak 2 siswa. Nah, semuanya kan 2 siswa nih. Maka data tersebut dikatakan tidak memiliki modus ya, karena frekuensinya sama, yaitu semuanya 2. Contohnya, oke. Berikutnya, kita akan menentukan modus dalam bentuk tabel. Berikut data banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, dari data tersebut, jenis ekskulnya, kita tentukan modus dari data tersebut. Penyelesaiannya, berdasarkan data dalam tabel tersebut, jenis ekstrakurikuler yang paling banyak diikuti adalah futsal, ya, yaitu diikuti sebanyak 35 siswa. Nah, karena futsal yang paling banyak diikuti oleh siswa untuk kegiatan ekstrakurikuler, jadi modus dari data tersebut adalah futsal. Kemudian yang ketiga, kita akan menentukan modus dalam bentuk diagram batang. Berikut diagram batang banyak suara yang diperoleh setiap calon ketua kelas. Tentukan modus dari data tersebut. Penyelesaiannya adalah berdasarkan data pada diagram tersebut, banyak siswa yang memilih Nina ada 7 siswa, banyak siswa yang memilih Lani ada 8 siswa, banyak siswa yang memilih Made ada 6 siswa, dan banyak siswa yang memilih Tony ada 10 siswa. Berdasarkan data tersebut, calon ketua kelas yang paling banyak memperoleh suara adalah Tony. Nah, karena Tony paling banyak memperoleh suara dari teman-temannya, maka modus dari data tersebut adalah Tony. Berikutnya, kita akan menentukan modus dalam bentuk diagram garis. Berikut, diagram garis penjualan alat tulis koperasi sekolah selama 1 bulan. Tentukan modus dari data tersebut. Penyelesaiannya adalah berdasarkan data dalam diagram tersebut, banyak penjualan pensil sebanyak 35 lusin, penjualan pulpen 20 lusin, penjualan rautan 15 lusin, penjualan penggaris sama dengan 25 lusin, dan penjualan penghapus sebanyak 30 lusin. Alat tulis yang paling banyak terjual adalah pensil, yaitu sebanyak 35 lusin. Nah, karena pensil merupakan alat tulis yang paling banyak terjual, jadi modus dari data tersebut adalah pensil. Dan yang terakhir, kita akan menentukan modus dalam bentuk diagram gambar. Nah, berikut terdapat diagram gambar jenis buku yang dipinjam di perpustakaan sekolah selama seminggu. Ada 4 jenis buku ya, buku cerita, buku pelajaran, buku pengetahuan umum, dan buku majalah anak.
Nah, jika satu gambar buku ini mewakili oleh buku yang dipinjam oleh 5 siswa, maka modus dari data tersebut adalah, maka penyelesaiannya berdasarkan data dalam diagram tersebut, banyak buku yang dipinjam yaitu buku cerita. Lihat, buku ceritanya diwakili oleh 5 gambar ya. Kalau satu buku itu mewakili 5 siswa yang minjam buku, berarti kalau ada 5 gambar buku, 5 dikali 5 sama dengan 25 buku. Nah, jadi buku cerita itu dipinjam sebanyak 25 buku. Kemudian buku pelajaran dipinjam sebanyak 15 buku. Buku pengetahuan umum dipinjam sebanyak 20 buku. Dan buku majalah anak dipinjam sebanyak 10 buku. Dari jenis buku tersebut, jenis buku yang paling banyak dipinjam adalah buku cerita. Nah, karena buku cerita paling banyak dipinjam, jadi modus dari data tersebut adalah buku cerita. Demikian materi yang dapat Bu Yeni sampaikan terkait pengolahan data, atau lebih tepatnya cara menentukan modus ya. Modus ialah frekuensi yang terbesar atau data yang paling sering muncul. Nah, semoga penjelasan dari Bu Yeni tersebut dapat kalian pahami ya anak-anak ya. Agar kalian lebih paham, kalian dapat berarti soal yang sudah Bu Yeni cantumkan di LMS. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya.